Hey, 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 selamat pagi teman-teman yang bermurah hati untuk mau mendengarkan pandangan Ucok atas kebenaran daripada firman Tuhan. Pagi yang sangat luar biasa ini, bagaimana? Apa kabarnya teman-teman? Sehat, semangat, dan bergairahkah untuk hidup? Jangan dululah putus asa, karena putus asa itu bukan pribadi yang menyenangkan, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sesungguhnya masalah itu adalah biasa saja. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, pagi yang sangat luar biasa ini kita akan mendengarkan pandangan Ucok di dalam kebenaran daripada firman Tuhan itu mengenai si Hawa percaya kepada bohong. Itu yang akan kita dengarkan pagi yang sangat luar biasa ini. Tetapi sebelumnya, ini nanti aku agak banyak sedikit membaca daripada firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu yang benar. Dan ini yang menjadi satu guidance, ataupun bimbingan, ataupun patokan, karena firman Tuhan itu benar, tidak bohong. Kalau orang kan bohong, tapi firman Tuhan tidak bohong. Jadi ketika dia percaya kepada bohong ini, inilah mula daripada kejatuhan daripada si Hawa itu. Kubacakan satu hal di Roma pasal 3 ayat dijelaskan di sini di 1 Korintus pasal 10, di pasal 10 ayat 13, seperti apa yang sudah pernah kita dengarkan, bahwa cobaan itu, ujian itu sebenarnya adalah biasa saja. Tidak ada yang melebihi daripada kemampuan manusia itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita harus ingat kembali teman-teman bahwa si Hawa itu diciptakan sebenarnya, kalau dari bahasa sononya itu, that Eve was created by God from the ribs of a man, Adam. It was to complete the man, not to compete the man. Jadi artinya itu, dia akan menyempurnakan, mensupport, mendampingi, dan mendukung agar keutuhan daripada satu hubungan yang harmonis, yang bahagia, yang taat kepada firman Tuhan itu atas kebenaran, ini yang membawa damai sejahtera dan sukacita dan kepastian dan penuh dengan kasih. Itu tujuan utamanya, kenapa Tuhan itu menciptakan perempuan itu. Akan tetapi ketimpangan daripada satu hubungan itu nanti ketika satu di antara mereka ini, apakah laki-laki apakah perempuan, memang pas di saat ini di Kejadian pasal 3 ayat 1 sama 6, si perempuan ini ataupun si Hawa ini yang mau mendengarkan apa kata bohong daripada si ular itu, ataupun daripada si Lucifer itu, ataupun daripada setan itu, ataupun iblis itu. Karena memang kata setan itu yang diberikan titel oleh Tuhan kepada si Lucifer, malaikat Tuhan ini, artinya itu deceitful, ataupun bohong. Nah, nanti akan kita lihat. Dan kebohongan inilah yang dibawanya ke Taman Eden dan menjumpai si Hawa ini. Dan dia tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan. Sebenarnya nggak ada kelemahan sih, tapi si Hawa sendiri yang melemahkan dirinya sendiri karena dia percaya kepada bohong. Nah teman-teman, kebohongan ini sebenarnya yang akan merajai semua umat manusia, dari mulai si Hawa sampai kita detik ini, maupun nanti kebohongan ini pula lagi yang akan
dilakukan oleh manusia itu kepada keturunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan sampailah ke kita ini dah. Nah, oleh karena itu, ayo kita lihat sejenak supaya kita mengerti bahwa pertemuan dia dengan si ular itu, walaupun kita tahu bahwa memang maksud dan tujuannya adalah supaya membohongin si Hawa. Nah, sebelum itu kita pun juga harus mau mengerti bahwa perintah Tuhan kepada si Adam dan Hawa itu di Kejadian pasal 2 ayat 15, kebacakanlah dulu sejenak ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Dengarkan itu Pak ya. Semua katanya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Itu pernyataan daripada Tuhan itu. Ayat 17, tetapi katanya ini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu sudah kebenaran daripada firman Tuhan itu. Ayo kita lihat sejenak. Kebenaran daripada firman Tuhan itu sebenarnya pohon itu untuk menjaga, melindungi, supaya jangan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kedua juga ujian itu pun sebenarnya, kalau ujian itu kan positif dia, bukan negatif ya. Positif itu, ujian itu sebenarnya positif untuk meluluskan si Adam dan Hawa atas ujian yang akan mereka hadapin. Yaitu ujiannya apa? Semua pohon yang dengan ada buahnya di tengah-tengah taman ini boleh kamu makan katanya. Semua katanya. Tetapi pohon yang di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu jelas sekali pernyataan daripada Tuhan itu. Dan ini hak Tuhan untuk menyampaikan itu kepada si Adam dan Hawa. Karena Tuhan yang mengetahui agar mereka pun seirama berjalan suami istri maupun suami istri bersama-sama dengan Tuhan. Betapa tujuan daripada kehidupan itu sempurna. Nah, oleh karena itu, satu waktu di pasal 3 ayat 1 sampai 5 nanti akan kita baca di sini itu, lihat bagaimana trik ataupun tipu daya ataupun kebohongan daripada si ular itu terhadap si perempuan ataupun si Hawa itu. Kebacakan lagi ya teman-teman ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di antara di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal tadi kalau kita baca di sini itu, di pasal 16 itu, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nah, diputarbalikkan sama si ular itu. Dijelaskannya di sini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dibuat pertanyaan. Jadi kalau sudah dibuat pertanyaan itu seakan-akan adanya satu keraguan, adanya satu ketidakbenaran. Itu pendapat daripada si ular itu, ataupun si Lucifer itu, ataupun si setan itu. Dan ini diletakkan kepada pikiran, hati, dan penglihatan daripada si Hawa. Nah, jawaban si Hawa benar nggak? Boleh saja orang mengatakan benar jawabannya, tapi yang dibuktikan di sini itu adalah keputusannya. Nah, kebacakan seterusnya ya.
Lalu ayat 2, pasal 3 Kejadian, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Oh, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Boleh katanya. Memang benar. Memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi katanya, di ayat 2, boleh kami makan, ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sudah dijelaskan itu karena dia mengerti akan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada dirinya sendiri. Nah, di ayat 4-nya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan mengatakan kamu akan mati. Tetapi si ular mengatakan kamu tidak akan mati. Nah, yang benar yang mana nih? Bukankah sering kita menemukan diri kita sendiri ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan? Satu contoh lah, kemarin itu aku lagi pas habis lari pagi kan, pergilah aku ke pasar, ketemulah sama orang-orang di pasar itu, dan mereka mengagumin apa yang kulakukan, karena apa yang kulakukan itu benar, walaupun aku sudah jauh lebih tua daripada mereka, yang satu 45, yang satu 35 tahun. Mereka ini mengeluhnya begini, sampai mereka tidak mengindahkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepada mereka. Aku nggak mau lagi tua sekali, soalnya nanti aku jadi beban kepada anak-anakku. Kudengarkan juga mereka kan, dan nggak tahu ini, kata si perempuan satu di situ, ibu-ibu kan, si bapak itu yang bilang, ini karena aku sudah penyakitan, aku sudah hampir 50, tapi bapak udah 60-an ke atas. Tapi bapak masih sehat, sedangkan aku sudah terasa sekali sakit-sakitnya katanya. Datang yang satu ibu ini, iya aku juga yang banyakan pikiran-pikiran, sampai sakit tulang sedikit aja pikirannya panjang sekali kata. Seakan-akan mau mati sajalah, lebih bagus aku mati katanya. Jadi dua-duanya orang ini mengatakan lebih bagus aku mati. Benarkah demikian? Oleh karena sakit sedikit saja dan tidak mau menjadi beban kepada orang lain harus mengatakan mati? Teman-teman, ayo kita simak sejenak pernyataan daripada si bapak ini dan maupun si ibu ini, ataupun pernyataan-pernyataan daripada banyak umat manusia. Aku langsung berkata kepada mereka, kalian ini bagaimana sih? Aku bilang, kenapa kehidupan yang sudah begitu mulianya Tuhan sudah memberikan kepada kalian berdua, kalian bilang itu adalah beban. Seharusnya itu sudah menjadi berkat buat kehidupan kalian. Mereka terpelongok, loh, kok bapak beda pendapatnya? Loh iyalah, aku bilang, karena memang kehidupan itu Tuhan yang memberikan. Seharusnya kita bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan itu. Sebenarnya ini juga yang terjadi dalam kehidupan si Hawa. Harusnya dia memelihara hubungannya dia kepada Tuhan maupun kepada suaminya. Karena tujuan daripada kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya adalah harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kesetiaan, untuk memikirkan suaminya saja, bukan memikirkan dirinya sendiri lagi. Akan tetapi dia dihadapkan dengan hal seperti ini. Malah diputar balikkan sama si ular itu tadi ya. Jadi dijelaskan di sini kepada kita, apa katanya tadi? Pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu fakta yang dikatakan itu, bahwa memang kalau mereka makan akan terbuka matanya. Memang terbuka mata mereka ya, setelah mereka berbuat dosa. Tetapi tentang pengetahuan yang disampaikannya di sini, bahwa ketika engkau memakan buah pohon itu, kau akan sama seperti Tuhan. Ini bohong belaka. Ini bohong belaka. Sehingga, nah ini yang menjadi malapetaka dalam pandangan Ucok tentang kebenaran daripada firman Tuhan itu, si Hawa mulailah dia tertarik hatinya
untuk memakan buah pohon yang dilarang itu. Nah, pertanyaannya kita kan sekarang menjadi pertanyaan yang mutlak ya. Kalau dari bahasa Inggrisnya itu lying, jadi sinonimnya, persamaan katanya itu false, salah. Bohong, salah. Terus kalau satu lagi untrue, artinya itu untrue itu tidak benar. Dan yang keempat itu arti persamaan katanya adalah deceitful. Deceitful, arti kata licik, menipu. Jadi kita lihat di sini itu kalau dasar daripada satu hubungan itu, apalagi kepada Tuhan maupun kepada suaminya ataupun suami kepada istrinya, mau dibawa kemana keluarga itu. Dan kalau kita melihat di zaman kita ini sekarang, yang merajai dunia kita ini, yang merajai hati, yang merajai pikiran daripada manusia itu adalah satu kebohongan. Nah, pertanyaannya kita tuh, mula kebohongan itu dari mana? Nah, nanti akan kita lihat konsekuensinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu dibacakan bahwa mula daripada kebohongan itu ketika Tuhan itu menciptakan malaikat, sebelum Tuhan itu menciptakan manusia, di Yesaya pasal 14 ini, kubacakan agak cepat sedikit ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke dalam bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini dia berkata dalam hatinya sendiri, bahwa dia membohongin dirinya sendiri. Dijelaskannya di sini, aku akan hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ayat 15, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dengan kata lain teman-teman, kita harus ingat sendiri bahwa posisi daripada malaikat itu cuma ciptaan belaka. Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Jadi kita lihat di sini tuh ketika si Lucifer ini ada hasrat di dalam hatinya untuk berbohong. Artinya berbohong itu gimana? Aku mau menjadi Tuhan. Nah, akhirnya dia pun disingkirkan daripada kerajaan sorga. Makanya bumi itu diciptakan, satu di antaranya memang diperuntukkan penjara ataupun penganiayaan ataupun upah daripada kebohongan daripada si Lucifer itu. Itulah di bumi ini. Yang seperti kita pelajarin bahwa bumi ini adalah di mana neraka itu ada. Ini juga yang disampaikannya. Jadi dia pun berbohong kepada si Hawa. Nah, si Hawa ini kalau dia percaya kepada yang bohong ini, sedangkan kita saja teman-teman, ketika kita dibohongin, sakit nggak hati kita? Sakitlah. Apalagi yang membohong itu adalah suami kita, ataupun istri kita, ataupun orang yang kita cintain, ataupun orang yang sangat kita hormatin. Itu sangat tersentak sekali, itu sangat menyakitkan sekali, itu sangat memukul sekali, itu sangat menjatuhkan hati kita. Itulah yang terjadi kepada si Hawa. Sebenarnya ini pun bisa terjadi juga kepada si Adam dan Hawa, yang mana sejujurnya mereka setuju dengan kebohongan itu. Si Hawa mempengaruhi suaminya, suaminya pun percaya dengan kebohongan itu, sehingga mereka pun disingkirkan daripada kerajaan sorga. Memang benar itu adanya, memang itulah faktanya. Nah, kita lihat di sini teman-teman bahwa konsekuensinya itu mereka diusir. Si Lucifer diusir dari sorga, di mana kerajaan sorga, dan dibuang di bumi ini. Si Hawa sama si Adam diusir juga mereka dari hadirat Tuhan. Teman-teman, dijelaskan di sini kepada kita,
hati manusia itu penuh dengan kebohongan. Apalagi di zaman kita ini sekarang, aku bacakanlah di sini ya. Tapi sebelumnya aku tanyakanlah dulu kepada kita satu di antaranya. Apa sih manfaatnya bagimu ketika engkau berbohong? Ialah perlu juga lah kita tanyakan itu dah, Bah. Karena biar bagaimanapun juga, karena bohong ini kan tidak ada peri kemanusiaan, bohong ini kan tidak ada kebenaran, bohong ini kan tidak membawa dampak yang lebih baik lagi daripada satu hubungan ataupun daripada kita sendiri. Makanya aku bilang tadi itu si ibu tadi itu, si bapak tadi itu berbohong kepada diri mereka. Mereka yang dimaksud itu tidak mau bertanggung jawab, padahal mereka sudah dikasihkan kehidupan yang sangat luar biasa sekali. Dan banyak manusia yang seperti begini. Apalagi kalau sudah mau mendapatkan keuntungan selalu bohong. Tidak ada keuntungan di dalam kebohongan. Tidak akan ada itu, percaya deh. Itu pasti. Jadi jangan bohong. Kalau dari bahasa anak-anak itu ada lagunya, bohong, bohong, bohong itu dosa. Memang bohong itu adalah dosa. Dan kita lihat di sini teman-teman, bahwa kita pun juga harus berhati-hati. Ketika kita membohongin, ketika kita berniat untuk berbohong, kita keterlaluan sekali untuk membohongin orang yang kita cintai. Dijelaskan di sini kita kenapa? Karena hati kita itu pembohong. Kubacakan ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Memang ini, apa namanya itu ya? Bahwa Tuhan itu memang menegakkan kebenaran. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang salah. Dan di Yohanes kita dijelaskan di sini kepada kita, Bang. Waktu itu Yesus Kristus bertemu dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan mereka berargumentasi karena orang-orang Farisi ini mengakui bahwa mereka adalah keturunan daripada Abraham. Kalau kau keturunan daripada Abraham, seharusnya kau percaya kepadaku karena aku datang daripada Tuhan yang si Abraham sedang menanti. Dan dia pasti penuh dengan sukacita untuk melihat aku sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi tetap aja dia dituduh sebagai iblis lah, apalah segala macam. Maka daripada itu, kubacakan ini ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan untuk kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Ayat 43, Yohanes pasal 8. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44 ini yang paling seru. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi kita lihat dari sini itu bahwa si iblis itu, manusia itu tidak ada yang mengajari, memang adanya dari dalam hatinya. Jadi jangan dipelihara hati yang penuh dengan tipu daya, kebohongan. Tak ada keuntungan dalam hati manusia itu. Nah, kalau kita mau melihat sebenarnya di Roma pasal 3, kebacakan lagi ya.
Karena aku memang udah aku ceritakan dari tadi sama kita tuh bahwa aku akan mengeluarkan semuanya firman-firman Tuhan tuh karena firman Tuhan itu yang benar. Sehingga kebenaran ini yang mengkoreksi kita. Kedua juga supaya kita juga hati-hati. Jangan sampai kita melampiaskan keinginan hati yang tidak sesuai dengan ajaran daripada firman Tuhan itu. Nah, di Roma pasal 3 dijelaskan di sini, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yunani maupun orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka sama semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan dan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wow, mengerikan sekali dah. Dan dijelaskan di sini, jangan kita bohong. Bohong itu tak pernah menguntungkan, tapi bohong itu adalah menghancurkan hatimu, menghancurkan hidupmu, menghancurkan orang yang engkau sayangin, menghancurkan orang di sekitarmu. Mungkin kau bilang seperti begini, apakah kita bisa hidup di dalam kebenaran? Sedangkan kita sudah kayak sungai yang mengalir begitu. Semua orang berbohong, kenapa nggak ikut aja sama mereka? Kalau kau mau mengikutinya, silakan saja. Tapi di dalam kebohongan itu tidak ada kebenaran. Di dalam kebohongan itu tidak ada damai sejahtera. Di dalam kebohongan itu tidak ada kesatuan. Di dalam kebohongan itu takkan bisa kau mendapatkan suatu harmonis ataupun kebahagiaan penuh kasih sayang sama calon suamimu ataupun calon istrimu ataupun istrimu ataupun suamimu ataupun sanak saudaramu ataupun kau di mana saja berada. Takkan bisa itu dapat. Karena apa? Ketika kita berniat untuk berbohong ataupun memelihara kebohongan itu, kita pasti akan gundah dalam kehidupan kita. Tak ada tujuan daripada orang yang bohong. Maka daripada itu, dijelaskan di sini kepada kita, jangan bohong karena Tuhan tidak mau dibohongin. Dan orang bohong itu akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa yang dibohonginya. Si Hawa menghancurkan rumah tangganya dan menghancurkan hubungannya kepada suaminya dan menghancurkan hubungan suami istri terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena dia percaya menghadirkan kebohongan itu daripada kebenaran. Yuk kita hidup dalam kebenaran yuk supaya kehidupan kita itu penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan pandangan Ucok atas kebenaran daripada firman Tuhan ini. Terus mendengarkannya dan jangan lupa untuk mensubscribe supaya kita pun lebih banyak lagi mendengarkan daripada firman-firman Tuhan itu karena kebenaran itu yang membebaskanmu dan aku. Terima kasih banyak sudah bermurah hati untuk mendengarkan daripada pandangan Ucok di firman Tuhan ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan dulu putus asa. Tinggalkan itu, kebohongan itu, dan mulailah hidup di dalam kebenaran. Sehingga sukacitamu pun, damai sejahtera, kepastian itu, kasih itu, pasti bergelora dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Terima kasih.